Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini, kita bisa berjumpa kembali di channel yang insya Allah menginspirasi dan memotivasi dalam kehidupan. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sahabat HR Channel, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas kisah Nabi Lut alaihissalam dan azab bagi kota Sodom yang gemar maksiat dan doyan homoseksual dan lesbi. Namun sebelum lanjut, jika sahabat semua berkenan untuk membantu subscribe, like, comment, and share channel ini, agar sahabat semua tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini, terima kasih. Kisah Nabi Lut begitu populer karena diutus untuk berdakwah di kota Sodom, di mana penduduknya mempunyai perilaku yang buruk yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus langsung Nabi Lut alaihissalam setelah dirinya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipilih menjadi nabi untuk menyebarkan ajaran tauhid. Nabi Lut alaihissalam sendiri merupakan keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam semasa kecil. Nabi Lut diasuh oleh sang paman di Palestina dan setelah dewasa dan mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Lut pindah ke kota Sodom. Kisah Nabi Lut ini memiliki banyak hikmah Allah untuk mengajak kaum Sodom bertaubat dan menyembah Allah karena perilaku penduduk kota Sodom yang sudah melampaui batas tersebut. Setelah sampai di kota Sodom, Nabi Lut alaihissalam mendekati para penduduk dan mengatakan bahwa ia merupakan seorang nabi utusan Allah yang dapat dipercaya. Nabi Lut pun mengajak penduduk kota Sodom untuk bertaubat. Melihat kedatangan Nabi Lut alaihissalam dan berdakwah, penduduk kota Sodom pun mencibirnya dan mengatakan bahwa Nabi Lut datang karena ada maksud tertentu. Nabi Lut pun menjawab bahwa dirinya tidak memiliki maksud terselubung karena perintah dakwah tersebut adalah perintah dari Allah dan darinya lah hadiah akan diberikan. Sayangnya, kaum Sodom tak menghiraukan Nabi Lut dan tetap asyik dalam berbuat maksiat. Nabi Lut alaihissalam kemudian berdakwah soal perilaku penyimpangan seksual. Perilaku tersebut merupakan perilaku yang tidak bermoral serta bertentangan dengan fitrah sebagai manusia. Nabiullah tersebut juga mengingatkan bahwa akan ada azab yang menimpa mereka apabila tidak bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, yakni kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar dakwah Nabi Lut, penduduk kota Sodom merasa gerah. Mereka semakin menjadi dalam bermaksiat dan semakin mencemooh Nabi Lut, namun Nabi Lut tidak bergeming. Nabi Lut tetap berdakwah dan mengajak kaumnya untuk bertaubat, beramal soleh, menaati Allah, dan mengajak kaumnya untuk meninggalkan perbuatan yang keji dan mungkar. Tetapi, setelah bertahun-tahun berdakwah, tidak ada dari mereka yang mau beriman mengikuti ajaran Nabi Lut, bahkan mereka berani mengusir Nabi Lut dari kota mereka. Kisah Nabi Lut yang diusir dari kota Sodom ini tertulis dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 82. Tidak ada jawaban kaumnya selain berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya, dari negerimu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci." Nabi Lut kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta pertolongannya. Nabi Lut meminta Allah untuk melawan penduduk kota Sodom karena Nabi Lut sudah bingung dan hampir hilang harapan terhadap kaumnya tersebut. Doa Nabi Lut alaihissalam dikabulkan oleh Allah agar penduduk kota Sodom diberikan azab yang sesuai. Diutuslah 3 orang malaikat yang menyamar sebagai manusia berjenis kelamin laki-laki, berparas tampan, dan berbadan tegap nan gagah ke rumah Nabi Lut alaihissalam. 3 malaikat tersebut bertemu dengan seorang perempuan yang ternyata itu adalah putri dari Nabi Lut. Mereka lantas bertanya apakah diperbolehkan bertamu di rumah Nabi Lut, namun perempuan tersebut tak berani membuat keputusan dan meminta sang tamu untuk menunggu sebentar karena dirinya akan memberitahu sang ayah. Nabi Lut yang didatangi 3 tamu berparas tampan tersebut, membuat Nabiullah merasa kaget dan bingung. Kaget karena menebak-nebak siapa tamu tersebut dan bingung, karena takut akan keselamatan tamunya tersebut. Pasalnya, apabila penduduk kota Sodom mengetahui rupa wajah tamu-tamunya tersebut, sudah pasti mereka akan merampasnya dan melakukan perbuatan keji. Nabi Lut kemudian menerima 3 tamu laki-laki tersebut dan berpasrah diri kepada Allah untuk perlindungannya dan perlindungan bagi 3 tamunya dari penduduk kota Sodom. Nabi Lut juga berpesan kepada istri dan 2 putrinya untuk merahasiakan kedatangan tamu-tamunya tersebut. Namun, istri Nabi Lut berkhianat.
Ia pergi mendatangi penduduk kota Sodom dan mengatakan bahwa suaminya sedang menerima 3 tamu berwajah rupawan. Mendengar hal tersebut, segera timbul syahwat mereka dan ingin memuaskan nafsu mereka. Kemudian, mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Lut. Nabi Lut yang tidak mengetahui bahwa istrinya telah berkhianat, merasa kaget mengapa para penduduk tahu bahwa ada tamu di rumahnya. Nabi Lut pun berseru menyampaikan nasihat kepada para penduduk yang sudah berada di depan rumahnya. Sayangnya, mereka tak menggubris Nabi Lut dan ingin masuk ke dalam rumah. Nabi Lut yang tidak berdaya hanya bisa berpasrah diri kepada Allah. Nabi Lut pun berseru, "Sesungguhnya aku tidak mampu lagi menahan mereka agar tidak menyerbu ke dalam rumah ini. Aku tidak memiliki senjata, apalagi kekuatan fisik yang dapat melawan tindakan mereka. Aku juga tidak mempunyai keluarga atau sanak saudara yang ditakuti kaumku. Aku merasa sangat kecewa karena sebagai tuan rumah aku tidak bisa menjaga kalian dari gangguan mereka." Mendengar kepasrahan Nabi Lut, ketiga tamunya tersebut akhirnya mengaku bahwa mereka adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberikan azab kepada kota Sodom. Kemudian 3 malaikat tersebut memerintahkan Nabi Lut untuk membuka pintu agar penduduk kota Sodom masuk ke dalam rumah. Nabi Lut pun menuruti perintah tersebut dan kemudian kaumnya langsung menerjang masuk mencari 3 tamu tampan tersebut. Tetapi, yang terjadi adalah pandangan mata mereka yang tiba-tiba gelap gulita dan menjadi buta. Mereka berteriak-teriak bertanya mengapa hal tersebut bisa terjadi. Di tengah kekacauan tersebut, 3 malaikat tadi segera memerintahkan Nabi Lut dan keluarganya untuk meninggalkan rumah dan kota Sodom karena azab dari Allah akan segera datang. Para malaikat juga berpesan agar Nabi Lut dan keluarganya tidak menoleh ke belakang. Mendengar hal itu, Nabi Lut bersama istri dan 2 anaknya bergegas meninggalkan kota Sodom. Mereka tidak menoleh sesuai petunjuk dari malaikat. Namun, istri Nabi Lut tetap bebal dan menolehlah dia ke belakang. Seketika, tubuhnya membatu dan ia juga tertimpa asap. Nabi Lut kini tahu siapa yang berkhianat di keluarganya. Kota Sodom ditimpa asap gempa bumi yang begitu dahsyatnya, angin kencang yang bertiup dari segala penjuru, dan hujan lebat yang disertai petir yang membuat batu berterbangan. Kaum Sodom pun terkena runtuhan bangunan. Tidak ada yang selamat dalam asap tersebut. Bahkan, riwayat lain menyebutkan bahwa Allah membalikkan kota Sodom ke dalam bumi karena perbuatan maksiat mereka yang begitu keji. Itu dia akhir kisah Nabi Lut alaihi salam, dalam berdakwah di kota Sodom. Kisah Nabi Lut alaihi salam sendiri disebutkan 27 kali dalam 9 surat di dalam Al-Quran. Banyak hikmah yang dapat diambil dari kisah Nabi Lut alaihi salam, diantaranya tidak mudah menyerah dalam menyebarkan kebenaran, tidak pernah putus asa kepada Allah, dan menjauhi perbuatan maksiat agar tidak mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya video pembahasan kali ini, jika terdapat kesalahan atau kekeliruan, kami minta maaf yang tiada batasnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.